Di tengah pertempuran ideologis yang berlangsung di Timur Tengah, di mana negara-negara seperti Iran, yang sebagian besar penduduknya beragama Islam Syiah, serta kelompok-kelompok lainnya di Timur Tengah, seperti Hizbullah, Hamas, atau pasukan-pasukan yang terafiliasi dengan negara-negara besar seperti Rusia atau Turki, melihat konflik ini dari sudut pandang ideologis yang berbeda. Bagi banyak dari mereka, perlawanan terhadap Israel adalah simbol dari perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan atau penindasan. Firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa pada akhirnya mata mereka akan melihat kehinaan mereka sendiri dan mereka akan dipermalukan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan sore hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua dalam keadaan baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Dengan kuasa dan pertolongan-Mu, kami dapat melewati segala tantangan dan menikmati anugerah-Mu yang melimpah. Kembali saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami, membuka pikiran kami, dan menuntun hati kami supaya mengerti dan sungguh-sungguh menaati kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berada dalam masa-masa penuh ketegangan, di mana konflik di Timur Tengah terus berkecamuk. Negara-negara seperti Iran dan kelompok-kelompok seperti Hizbullah dan Hamas memandang perlawanan mereka terhadap Israel sebagai perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan dan penindasan. Namun di balik hiruk-pikuk ini, Tuhan telah menetapkan sesuatu yang luar biasa bagi Israel, umat pilihannya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mikha 7 ayat 10. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Ketika musuh-musuh umat Tuhan bertanya dengan sinis, di mana Tuhan Allahmu? Kamu menganggap bangsamu umat pilihan Tuhan. Mereka melakukannya dengan perasaan superioritas dan keangkuhan, merasa bahwa mereka lebih kuat dan tak terkalahkan. Mereka menghina bangsa Tuhan, bangsa pilihan yang telah Ia kuduskan dan lindungi sejak zaman dahulu. Namun firman Tuhan menegaskan, pada waktunya mereka yang mengandalkan kekuatan duniawi, entah itu senjata nuklir, persenjataan modern, atau bahkan pengaruh ekonomi dan politik yang luas, akan melihat bahwa semua itu hanyalah debu di hadapan kekuatan Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa mata mereka akan melihat kehinaan mereka sendiri. Pada saat yang tepat, Tuhan akan menunjukkan kekuatannya, dan mereka yang telah menghina umat-Nya akan menyaksikan kekalahan mereka sendiri dengan penuh rasa malu. Mereka akan menutup wajah mereka dalam penyesalan dan kehinaan, sadar bahwa mereka telah meremehkan Dia yang berkuasa atas segalanya. Tuhan menggambarkan nasib mereka yang menentangnya dengan kata-kata yang sangat jelas. Mereka akan diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Gambaran ini menyatakan dengan kuat bahwa apapun yang mereka banggakan, semua prestasi, kekuatan militer, senjata nuklir, dan kekuatan mereka akan menjadi sia-sia. Semua itu akan berubah menjadi aib yang besar. Bahkan seolah-olah segala sesuatu yang mereka banggakan, pada akhirnya justru akan menjadi penyebab kehancuran mereka sendiri. Mereka akan menjadi seperti lumpur di jalanan, sesuatu yang tak lagi bernilai dan diinjak-injak. Seperti tertulis, mata mereka akan melihat kehinaan mereka sendiri, dan mereka akan dipermalukan. Janji ini bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi semua orang yang percaya dan bergantung pada Tuhan Yesus Kristus. Di saat-saat sulit, kita bisa berpegang pada janji ini dan percaya bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan membela kita dan menunjukkan kuasa-Nya pada waktunya. Saudara-saudara, pesan ini adalah panggilan untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa pada waktunya Tuhan akan menegakkan keadilan-Nya. Jangan takut pada mereka yang kelihatannya kuat atau berkuasa sekarang, karena kuasa mereka hanyalah sementara.
Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja akan menunjukkan bahwa Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dan pada akhirnya, semua mata akan melihat keadilannya dinyatakan di dunia ini. Selain itu, dalam Mazmur 37 ayat 12 dan 13, ada peringatan terhadap mereka yang jahat dan sombong, yang mengejek dan berusaha menjatuhkan orang benar. Firman Tuhan berkata, orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Tuhan tidak terintimidasi oleh kekuatan orang-orang yang jahat. Bahkan, Dia menertawakan kesombongan mereka karena tahu bahwa waktu mereka terbatas. Pada akhirnya, mereka yang melawan umat Tuhan akan hancur oleh kehendak-Nya, dan Tuhan akan berdiri sebagai hakim yang berkuasa. Sebagai penutup renungan kita hari ini, marilah kita ingat bahwa firman Tuhan selalu menjadi penghiburan sekaligus kekuatan bagi kita di tengah berbagai tantangan dan ancaman yang mungkin kita hadapi. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian dan perselisihan ini, kita punya jaminan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah tinggal diam. Dia adalah Allah yang berkuasa atas segalanya dan tidak akan membiarkan umat-Nya tergeletak di bawah tekanan kekuatan duniawi. Pada waktunya Tuhan akan menunjukkan keadilan dan kuasa-Nya membela umat yang setia kepadanya dan mempermalukan semua musuh yang mencoba melawannya. Kiranya kita semua senantiasa memiliki iman yang teguh, percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan akan menegakkan keadilan-Nya. Marilah kita terus bersandar kepada Tuhan dengan hati yang rendah, setia, dan penuh keyakinan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali-Nya. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan kuasa-Nya akan nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa agar Tuhan terus menguatkan iman kita, memberi kita hati yang setia, dan menolong kita untuk tetap teguh dalam menghadapi setiap situasi. Percaya bahwa janji-Nya tidak pernah gagal. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri,
agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu. Dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan.
sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.